Rumah itu harusnya jadi tempat paling aman buat pulang. Tapi buat sebagian dari lo, buka pintu rumah justru bikin dada lo sesak. Lo belum ngapa-ngapain, tapi energi lo udah kesedot habis oleh orang-orang yang hobi bikin lo ngerasa jadi manusia paling gak berguna di bumi. Dan bagian paling bajingannya, pelaku teror mental ini bukan bos atau musuh lo, tapi darah daging lo sendiri, keluarga lo. Hari ini, kita bakal bahas topik yang paling dihindari sama banyak pendakwah dan motivator. Karena dari kecil, otak kita udah dicuci pakai doktrin. Keluarga itu segalanya, keluarga itu tempat pulang. Lo harus ngalah demi keluarga. Dengerin gue. Doktrin itu benar, tapi bisa jadi senjata makan tuan kalau lo lahir di keluarga yang manipulasinya lebih halus dari sutra. Banyak dari lo yang datang ke psikolog, dengerin podcast mental health, atau nangis di atas sajadah, bukan karena putus cinta atau dipecat kerja, tapi karena luka paling dalam lo ditorehkan oleh orang rumah lo sendiri. Mari kita bongkar taktik kotor manipulator berkedok keluarga ini. Pernah nggak lo nolak permintaan mereka, terus tiba-tiba suasana rumah jadi sedingin es? Atau pas lo ngomongin perasaan lo, mereka langsung nembak pakai kalimat, "Oh, jadi kamu udah nggak ngehargain pengorbanan kita? Terserah kamu lah, kita mah emang selalu salah." Bro, itu bukan komunikasi, itu teror mental. Dalam psikologi, itu namanya emotional coercion, pemaksaan halus yang dibungkus pakai dalih cinta dan pengorbanan. Mereka menanamkan rasa bersalah ke otak lo pelan-pelan, sampai lo ngerasa kalau lo bahagia dikit aja, itu salah. Ada satu taktik lagi yang sering banget dipakai keluarga toksik, namanya DARVO, Deny, Attack, Reverse Victim, and Offender. Bahasa gampangnya, pura-pura jadi korban. Coba ingat-ingat, waktu lo protes karena lo disakitin, apa respon mereka? Pertama, mereka menyangkal. Perasaan kamu aja kali, orang aku nggak gitu. Kedua, mereka nyerang balik. Kamu tuh yang terlalu baperan. Ketiga, ini trik sulapnya. Mereka tiba-tiba nangis dan jadi korban. Iya deh, emang aku orang tua yang gagal. Aku mati aja sekalian biar kamu puas. Boom, dalam hitungan detik, lo yang tadinya terluka, tiba-tiba harus minta maaf dan nenangin mereka. Sakit jiwa nggak tuh? Lo dirampok emosinya, tapi lo yang disuruh bayar denda. Terus gimana? Kalau gue ngejauh, nanti gue dibilang anak durhaka. Nanti gue masuk neraka. Tahan bentar, mari kita pakai kacamata langit. Tuhan nyuruh kita berbakti sama keluarga, iya. Birrul walidain, iya. Tapi Tuhan yang sama juga melarang keras yang namanya zolim atau penindasan. Membiarkan diri lo terus-terusan dihancurin mentalnya sama keluarga, itu sama aja lo membiarkan kezoliman terjadi atas diri lo sendiri. Lo pikir Nabi nggak punya keluarga toksik. Nabi Ibrahim diusir bapaknya sendiri. Nabi Nuh dikhianati anak dan istrinya. Nabi Lut ditusuk dari belakang sama istrinya. Apakah mereka durhaka karena akhirnya menjaga jarak? Enggak. Menjaga jarak dari keluarga yang toksik itu bukan berarti lo benci, bukan berarti lo mutus tali silaturahmi. Menjaga jarak itu namanya ngebangun batas emosional. Lo narik garis pembatas bukan buat menghukum mereka, tapi buat menyelamatkan kewarasan lo. Tuhan nyuruh kita berbakti, tapi Tuhan gak pernah nyuruh lo jadi samsak emosi. Gimana cara lo bisa sujud dengan tenang kalau mental lo tiap hari dibantai di rumah lo sendiri? Gue kasih satu trik psikologi yang bisa lo pakai mulai hari ini. Namanya Grey Rock Method atau metode batu abu-abu. Kalau lo terpaksa harus interaksi sama manipulator di rumah lo, jadilah sebosan batu. Jangan kasih reaksi dramatis, jangan kepancing marah, jangan cerita pencapaian lo, jangan cerita kesedihan lo. Kalau mereka mancing keributan, jawab aja datar. Oh gitu, iya, oke. Manipulator itu makan dari reaksi emosi lo. Kalau lo berhenti ngasih mereka makanan emosi, mereka bakal capek sendiri dan nyari mangsa lain. Jaga jarak secukupnya, tetap doain mereka dari jauh. Kalau mereka butuh bantuan fisik atau materi yang mendesak, bantu secukupnya. Tapi hati lo gembok rapat-rapat. Gue tahu, menerima kenyataan kalau keluarga lo sendiri nggak bisa mencintai lo dengan cara yang sehat itu rasanya hancur banget. Tapi dengerin gue, pelajaran tentang cinta sejati kadang nggak datang dari rumah. Kadang Tuhan ngancurin rumah lo supaya lo sadar bahwa satu-satunya tempat pulang yang nggak bakal manipulasi lo, nggak bakal mungkit pengorbanannya, dan selalu nerima lo apa adanya, cuma pelukan pencipta lo. Tarik nafas panjang. Maafkan diri lo karena nggak bisa punya keluarga cemara kayak di film-film. Temukan tempat aman lo, di sini, di fase jeda. Buat lo yang subscribe channel ini, gue doain. Semoga Allah angkat rasa sesak di dada lo. Semoga Allah kasih lo kekuatan buat narik batas yang sehat, dan Allah ganti kebahagiaan lo yang dirampas di rumah dengan ketenangan luar biasa di masa depan.